Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Masih bersama Sona Sejarah Channel para teman-teman atau para ikhwah, saya akan sedikit bagi, pengalaman, saya akan sedikit bagi cerita dan ini mungkin sangat membantu bagi para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji yang nantinya akan melakukan ibadah kedua tanah suci Mekah dan Madinah terkait dengan air Zam-Zam yang ada di luar Masjid Nabawi atau di luar Masjidil Haram, Bapak Ibu. Yang mana ini terakhir pengalaman saya kemarin waktu melakukan ibadah umroh ini, saya lihat masih banyak di antara jemaah umroh ini yang kadang menganggap itu semua air Zam-Zam, ya kan, yang ada di luar masjid. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan menayangkan sedikit video, mohon disimak, mohon betul-betul disimak Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti inilah tempatnya Bapak Ibu kalau mau mengambil air Zam-Zam, khususnya di Masjidil Haram Mekah tuh ada tulisan Ma'u Zamzam, artinya air Zam-Zam. Selebihnya kalau mungkin di Madinah itu kan ada sebelah kanan setelah kita keluar dari King Fahad, itu ada etalase atau pendingin air ya kan, yang tidak ada tulisan air Zam-Zam itu bukan air Zam-Zam, akan tetapi itu air mineral biasa Bapak Ibu. Jadi bila mana nanti Bapak Ibu sekalian berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kalau mau minum air Zam-Zam, mengambil air Zam-Zam itu berada di sebelah kanan pintu King Abdul Aziz mengarah ke Ajiat. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian sedikit, video singkat ya kan, yang menunjukkan bahwa itu adalah tempat air Zam-Zam di luar Masjidil Haram. Karena untuk di Masjid Nabawi sendiri Bapak Ibu sekalian itu banyak, semacam kulkas ya kan yang besar atau yang panjang, atau pendingin lah, pendingin air Bapak Ibu sekalian yang menganggapnya itu jemaah umroh itu air Zam-Zam. Kalau Bapak Ibu sekalian berziarah ke Masjid Nabawi, ke Madinah, panjenengan keluar dari pintu King Fahad yang mengarah ke Jabal Uhud, Bapak Ibu sekalian, itu ada di sebelah sebelah kanan. Jadi, etalasenya itu agak panjang seperti itu ya, kulkasnya itu agak panjang. Nah, itu menganggapnya di situ itu air Zam-Zam. Jadi ini sedikit masukan dari saya Bapak Ibu sekalian melalui video singkat ini, mohon betul-betul diperhatikan. Sekali lagi mohon, kalau nanti sekiranya Bapak Ibu sekalian menemukan kulkas yang panjang, lebar, pendingin air, nggak ada tulisan Al-Ma'u Zamzam, itu bukan air Zamzam Bapak Ibu. Ini mohon betul-betul jadi catatan penting, ya kan. Bukan berarti, haram ngambil di situ, bukan ya. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sekalian itu mensiasati, ya kan, pakai, botol aqua kecil itu ngambilnya di dalam masjid, itu lebih afdol. Karena kalau yang nggak ada tulisan, Bapak Ibu mohon diperhatikan, yang tidak ada tulisan Al-Ma'u Zamzam, itu bukan air Zam-Zam, tapi air mineral biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Malahan Bapak Ibu sekalian, kemarin itu terakhir waktu saya umroh itu, saya temukan beberapa jemaah yang sepuh-sepuh itu bawa galon yang agak besar, kemudian mencet di situ, ya. Disangkanya mungkin air Zam-Zam seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang mana pada waktu itu saya sendiri Bapak Ibu sekalian sempat wawancara ya kan, nanya-nanya nama, kemudian, dari mana asalnya gitu kan, yang ujung-ujungnya saya nanya, "Pak ini untuk diminum di hotel apa di mana?" Saya gitu. "Enggak, Pak ini mau saya bawa pulang ke Indonesia," gitu kan. Loh, saya bilang, "Ini bukan air Zam-Zam, ya kan, ini bukan air Zam-Zam Bapak, karena yang tidak ada tulisannya itu bukan air Zam-Zam." Tapi dia ngotot Bapak Ibu sekalian, tapi dia ngotot ya, nyangkanya itu air Zam-Zam. Nah, ini perlu jadi, apa ya, perlu jadi masukan penting kepada para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji, yang nantinya mungkin, para teman-teman atau Bapak Ibu, dengan, apa ya, dengan satu rombongan itu kan saya rasa nggak mungkin ini nggak menutup kemungkinan lah ya, nggak menutup kemungkinan
tidak mudah semua jemaahnya, otomatis ada yang sepuh, ada yang kurang paham, seperti itu. Pokoknya seperti yang ada di video tadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah tempat air Zam-Zam, kalau ada tulisan Ma'u Zamzam. Jadi saya sarankan kepada seluruh, para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji sebaiknya kalau mau kalau mau ambil air Zam-Zam sebaiknya di dalam masjid itu saja. Cumannya di sini, kalau kita bawa galon yang agak besar, lebih dari 5 liter ya, atau mungkin 3 liter seperti itu, ini kadang suka ditegur oleh, askar yang jaga di depan pintu gitu kan. Enggak boleh, artinya harus Bapak Ibu sekalian itu pintar-pintar membawa botol kecil paling tidak yang 300 mili. Seperti itu, nanti dituangin di hotel, seperti itu. Nah, ini sedikit masukan dari saya Bapak Ibu sekalian mengingat, pengalaman saya terakhir kemarin ya kan. Karena apabila jemaah umroh atau jemaah haji sudah bisa berangkat ke dua tanah suci Mekah, Madinah, memang selain, pusat perbelanjaan ya kan, pusat belanjaan yang akan dikunjungi, ini yang jadi incaran utama itu air Zam-Zam. Malahan kadang, suka kecewa kalau jemaah umroh ndak dapat jatah air Zam-Zam, seperti itu. Sehingga, ini kalau memang nantinya misalkan Bapak Ibu sekalian ingin membawa air Zam-Zam asli dari dalam masjid, itu Bapak Ibu sekalian cukup membawa botol kecil, nanti dituangin ya kan. Tapi saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau mau ditaruh di koper, itu jangan sekali-kali membawa galon yang besar. Cukup yang 300 mili itu saja ya. Yang di luar jatah kita yang 5 liter, itu Bapak Ibu ndak usah membawa galon yang besar, yang sampai mungkin 3 liter atau 4 liter. Sebaiknya siasati pakai, botol aqua kecil yang 300 mili Bapak Ibu sekalian. Itu alangkah lebih aman, alangkah lebih baik. Apa sebab? Karena saya pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya pribadi waktu bawa jemaah umroh, sekitar tahun 2016, itu di airport Jeddah, gara-gara koper berisi air Zam-Zam yang mungkin terlalu besar galonnya itu, ini malah menghambat perjalanan. Sementara waktu itu Bapak Ibu sekalian, sementara waktu, take off pesawatnya itu kurang 40 menit. Coba bayangkan, ada salah satu koper yang bermasalah gara-gara air Zam-Zam. Sehingga melalui video singkat ini, saran dari saya kalau mau bawa air Zam-Zam, itu cukup yang 300 mili, itu cukup. Kemudian dilakban tutupnya supaya nggak pecah di dalam pesawat Bapak Ibu sekalian. Bisa taruh 4, 5, atau bisa 6 gitu kan. Cuma nanti diselang-selingi gitu kan, dibuntel juga dengan kain atau baju seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk minum di hotel, sebaiknya ambillah air Zam-Zam yang ada di dalam Masjid Nabawi atau di dalam Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram Mekah Bapak Ibu sekalian, itu memang ada tulisan seperti yang ada di video tadi, Ma'u Zamzam. Ma'u Zamzam itu tulisannya air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam ini Bapak Ibu sekalian memang, sangat baik dikonsumsi oleh Bapak Ibu ketika berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Bukan hanya untuk dibawa pulang ya kan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau di Arab Saudi ya kan, khususnya di hotel nih, di tempat kita makan, itu yang disediakan hanya air mineral biasa. Dan perlu, diketahui oleh Bapak Ibu bahwa air mineral yang kita minum, yang kita konsumsi di Mekah atau di Madinah, itu adalah air laut yang disuling menjadi air tawar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu sekalian setiap, ke masjid, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sebaiknya membawa botol, kecil, nanti dituangin ke galon yang lebih besar untuk dikonsumsi di hotel. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian ketika makan, syukur-syukur yang dikonsumsi adalah air Zam-Zam. Masya Allah, tabarakallah ya kan. Karena kata Nabi, Al-ma'u Zamzam lima syuribalah. Bahwa air Zam-Zam tergantung apa yang kita niatkan Bapak Ibu sekalian. Mau dijadikan sebagai apa ya, sebagai obat penyakit, insya Allah jadi obat Bapak Ibu sekalian. Mau diniatkan misalkan sebelum minum, ingin bertambahnya ilmu ya kan, supaya kita lebih cerdas, lebih pintar lagi, lebih, menghafal Al-Quran lebih banyak lagi, insya Allah akan menjadi salah satu syarat Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan saya ini pernah dikomentarin oleh salah satu mungkin dari subscriber kami Bapak Ibu sekalian. Berarti kita
hanya berpatokan ke air Zam-Zam dong Pak Ustadz, katanya begitu. Ya, kita bukan berpatokan ke air Zam-Zam, tapi ini hadisnya sahih. Ya, kita bukan beriman ke air Zam-Zam, tapi sebaik-baiknya air yang ada di Madinah atau di Mekah itu adalah air Zam-Zam. Seperti itu. Jadi air Zam-Zam, Bapak Ibu sekalian, tergantung apa yang kita niatkan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang nantinya berangkat menuju dua tanah suci Mekah Madinah selama di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, Bapak Ibu kalau mau minum air Zam-Zam, kalau mau ngambil air Zam-Zam, tolong diperhatikan kira-kira ada tulisan ma'u Zamzam apa enggak, seperti itu. Semoga Bapak Ibu sekalian yang insya Allah punya niatan untuk pergi melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, saya doakan mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Mungkin ini sajalah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga video pendek ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.